mungkin kalau untuk kebebasan udah berkembang banget ya, udah berkembang banget dibanding dengan zaman Orde Baru yang memang notabene itu kebebasan berpendapatnya dikekang ya. Cuman ya itu ada hal-hal yang perlu dipelajari lagi, gimana di koridor seperti apa yang dikatakan kebebasan itu harus kita kaji ulang lagi sehingga kebebasan tersebut tidak disalahgunakan. Dan semoga ya harapannya untuk kampus-kampus yang sudah punya media dan untuk kampus-kampus yang belum dapat dikembangkan lagi deh medianya. Amin. Tentunya itu dengan kekuatan mahasiswanya sendiri. Iya, semoga peranan media kampus tidak hanya sebagai sumber informasi, tapi betul. juga lebih ke membangun beneran. Lebih provokatif. Provokatif ya. Mungkin bisa provokatif. Tergantung siapa yang pribadi yang mendengarkan sebenarnya. Oke, Bung Tommy, kesimpulan diskusi kita dari Bung Tommy pada malam hari ini mengenai kebebasan pers, silakan. Kesimpulannya ya semoga kedepannya lebih bebas lagi lah. Bebasnya dalam arti gimana nih, Bung? Waktu mau kita ke pemerintahan, mencari berita, mencari foto dan bebas lah, sesuai dengan undang-undang sih sebenarnya. Dan tak ada lagi intimidasi. Gitu. Oke. Kalau memang itu harus disampaikan, ya maka sampaikanlah gitu ya. Enggak. Oke. Baik, Bung Dedi, kesimpulan kita pada malam hari ini? Ya, mungkin kesimpulannya setiap wartawan harus mengetahui yang namanya undang-undang pers ya. Ya, undang-undang pers itu penting. Jika wartawan tidak mengetahuinya, ya pasti akan disalahkan. Jangan nanti di lapangan mau bicara bebas, tapi dia nggak tahu tentang undang-undang pers itu sendiri. Ya, jadi ibaratnya memang kita bebas, tapi ada mengaturnya. Aturan juga termasuk ya. Kode etiknya itu di situ. Jadi tidak mungkin bicara bebas-bebas, mungkin ya sebebasnya, tapi saya mau ikut ini, jadi nggak boleh. Harus ada aturannya, bebas dan teratur. Oke, terima kasih Bung Dedi, Bung Tommy dan juga Kak Septi. Dari Mas Agung mungkin dari keseluruhan nih. Ya, yang perlu diingat sih oleh kita semua ya, bahwasanya proses kemerdekaan Republik Indonesia itu nggak lepas dari campur tangan para jurnalis ya, para pelaku jurnalis. Terutama RRI. Jadi jauh sebelum ada RRI. Jadi kalau saya baca bukunya Pramudia Anantatur itu kan banyak bicara tentang media juga di situ peranan bagaimana. Jadi dulu banyak media yang berbahasa Jawa, berbahasa daerah mana, berbahasa Belanda dan sebagainya. Nah, untuk mengakses koran aja, bacaan itu aja, mereka kita mau baca harian Melayu namanya. Orang harus dari Melayu sana nanti dari tangan ke tangan nih baru sampai ke Jawa kan gitu. Jadi informasi apa yang terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh orang di Asia ini kan jadi persoalan bersama, masalah imperialisme kan gitu. Jadi artinya informasi itu menjadi sangat penting untuk disampaikan dan kebenaran itu juga menjadi sangat penting untuk dikabarkan gitu. Dan intinya juga bahasanya peran kita harus kembali kepada fungsi media itu sendiri sebagai salah satu kontrol ya Mas ya, sebagai kontrol sosial juga karena tanpa mereka tentu kita nggak bakal tahu nih mau kemana kita, mau jadi apa gitu. Dan intinya itu, dan berkaitan dengan kebebasan pers yang kita rayakan hari ini, tentu semoga ke depan juga lebih ini. Jadi kita memaknai kebebasan pers itu bukan hanya sekedar dirayakan, tapi nggak ini, nggak ya wujudnya seperti apa gitu. Apalagi kita diskusi tadi. Persoalan industri pers yang di situ hanya kepentingan dan sebagainya. Ya, kan begitu percaya untuk teman-teman wartawan. Oke, sahabat kreatif, ini sepertinya waktu sudah mengizinkan kita untuk pulang.